Lanjut. Nomor 16. Nah, nomor 16. Ini fungsi sistem nilai dan budaya. Ya. Apa sih fungsi dari sistem nilai? Ya. Nah, fungsi dari sistem nilai sendiri adalah sebagai filter, ya, atau sebagai penyaring. Penyaring akan misalkan pengaruh dari luar. Contoh gini, dalam masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, dikenal yang namanya lokal genius. Ya, lokal genius. Lokal genius adalah kepandaian atau kecakapan masyarakat, kecakapan suatu masyarakat untuk memilah ya, pengaruh yang datang. Ya. Jadi lokal genius, ya, adalah kecakapan suatu masyarakat untuk memilah dan memilih pengaruh yang datang kepada mereka. Nah, pengaruh ini bisa berupa pengaruh kebudayaan asing. Kebudayaan asing. Nah, itu. Mengapa mereka tidak serta-merta menyerap budaya asing yang datang, atau mereka tidak serta-merta mengadopsi pengaruh asing yang datang? Karena mereka memiliki dasar kebudayaan yang kuat. Nah, dengan adanya lokal genius, maka terjadilah akulturasi. Akulturasi, yaitu perpaduan atau percampuran dua kebudayaan yang berbeda antara budaya lokal dengan budaya asing yang datang tanpa meninggalkan unsur-unsur budaya-budaya lokal. Nah, lokal genius ini berasal dari sebuah sistem nilai sosial dan budaya masyarakat yang kuat. Jadi untuk jawaban nomor 16 itu fungsi utama sistem nilai budaya adalah mengantisipasi terjadinya perubahan sosial yang cepat. Itu biar kebudayaan mereka itu tidak cepat tergerus dengan datangnya kebudayaan asing. Makanya mereka punya sistem nilai sendiri untuk memfilter datangnya pengaruh asing, ya, seperti itu. Lanjut ke nomor 17. Nah, 17 ini balik lagi ke materi kelas 10. Nah, ini nilai menurut Profesor Dr. Notonegoro. Nah, jadi menurut beliau, ya, nilai menurut Profesor Dr. Notonegoro, nah ini dibagi 3. Nah, ini kalian pasti masih ingat nih. Ini materi kelas 10 udah, ya. Yang pertama adalah nilai material. Yang kedua nilai vital. Dan yang ketiga nilai kerohanian. Nah, oke, kita jelaskan yang pertama. Nilai material adalah nilai yang berguna untuk fisik manusia. Ya. Contohnya makan, contohnya pakaian, dan contoh lain adalah rumah atau hunian. Nah, makanan, pakaian, dan rumah itu masuk ke nilai material. Ya, berarti berguna untuk fisik manusia. Nah,
Selanjutnya nilai vital. Nilai vital itu nilai yang berguna untuk aktivitas manusia. Nah, contoh dari nilai ini adalah buku untuk pelajar. Itu kan buku kan vital ya. Pelajar kalau tidak ada buku itu sulit untuk belajar kalau hanya mengandalkan informasi yang disampaikan oleh guru. Jadi pelajar itu butuh yang namanya buku untuk bahan belajar ya. Itu nilai vital. Atau juga misalkan motor untuk pengendara ojol, misalkan pengendara ojek online atau ojek konvensional. Nah, jadi kan yang namanya ojek online atau juga ojek konvensional itu butuh kendaraan motor ya, itu nilai vitalnya berguna untuk aktivitas manusia. Nah, yang ketiga ini nilai kerohanian. Nah, kerohanian di sini yang dimaksud oleh Profesor Dr. Negoro adalah nilai kejiwaan berdasarkan kejiwaan manusia. Nah, nilai kerohanian ini dibagi 3. Yang pertama adalah nilai kebenaran. Yang kedua nilai keindahan. Nah, yang ketiga nilai kebaikan. Dan yang keempat adalah nilai religius. Nah, gitu. Jadi yang pertama nih nilai kebenaran, yaitu nilai yang berasal dari akal pikiran manusia, dari logika manusia. Jadi nilai kebenaran adalah nilai yang dianggap baik, ya, yang dianggap benar dan diyakini oleh manusia, ya, yang berasal dari akal pikiran dia. Nah, itu disebut nilai kebenaran. Nah, yang kedua itu adalah nilai keindahan. Jadi nilai keindahan itu berasal dari jiwa manusia, ya, jiwa manusia yang menginginkan keindahan atau menginginkan sesuatu yang indah. Ini dinamakan juga nilai estetika. Ya. Nah, setiap manusia pasti memiliki konsep keindahan yang berbeda-beda. Nah, konsep keindahan yang dimiliki oleh manusia itu dinamakan nilai keindahan. Ya. Jadi setiap manusia itu pasti menyukai keindahan. Nah, kesukaan manusia terhadap keindahan itu masuk ke dalam nilai keindahan. Nah, yang ketiga ada nilai kebaikan. Nah, nilai kebaikan ini muncul dari kehendak atau kemauan individu tersebut. Contoh misalkan si Fulan suka mendonor darah. Nah, nilai yang dipakai oleh si Fulan, ya, karena kegemaran dia untuk mendonorkan darah itu disebut nilai kebaikan. Ya, jadi nilai yang timbul dari keinginan, ya, keinginan seseorang yang menganggap sesuatu yang dia lakukan itu benar menurut dia dan juga menurut masyarakat. Nah, yang terakhir nilai religius. Ini nilai-nilai agama, ya. Nilai-nilai keagamaan. Nah, nilai keagamaan ini salah satunya adalah tentang kepercayaan kepada Tuhan, ya, kepercayaan kepada malaikat, kepercayaan kepada nabi-nabi, dan kepercayaan terhadap agama itu sendiri. Nah, ini 3 nilai menurut Profesor Dr. Noto Negoro, ya. Jadi jawaban untuk nomor 17 adalah choice 1, 2, dan 3, yaitu A, ya, gitu.
Nah, ini masih berkaitan dengan nomor 18 nih ya. Nah, tadi saya jelaskan bahwa yang termasuk nilai kerohanian adalah nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan atau nilai moral, dan juga nilai religius. Jadi untuk 18 itu jawabannya 1, 2, 3, dan 4 betul semua, alias yang E. Oke ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, kalau paham kita lanjut ke nomor selanjutnya, itu nomor 19. Nah, ini masih tentang nilai ya, masih tentang nilai. Nah, nilai yang bersifat mutlak atau absolut. Nah, ini biasanya adalah nilai nilai yang mutlak adalah nilai religius ya. Nilai yang mutlak adalah nilai religius, artinya nilai yang tidak bisa dipersalahkan ya. Nilai yang tidak bisa disalahkan. Contoh misalkan agama Islam meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Nah, itu tidak dapat diganggu-gugat. Itu kan. Nah, tiap agama itu berbeda-beda konsep ketuhanannya. Misalkan kalau dalam Hindu ada Trimurti itu kan. Nah, sementara kalau dalam Islam itu menganut sistem monoteis, artinya Tuhannya cuma satu, sementara Hindu itu politeis ya, gitu. Nah, ini keyakinan akan keesaan Allah ya, ini tidak dapat dipersalahkan, tidak dapat diganggu gugat. Nah, ini yang dimaksud dengan nilai mutlak, nilai religius ya. Contoh misalkan, contoh lain dalam zaman abad-abad pertengahan dulu ya, abad-abad ketika gereja menguasai Eropa gitu kan, betapa yang namanya ilmu pengetahuan itu dimonopoli oleh gereja gitu kan. Sampai-sampai misalkan ada orang yang membantah teori-teori gereja itu dianggap sebagai pembangkang ya, dianggap sebagai anti agama ya. Contoh misalkan gereja meyakini bahwa bumi itu datar ya. Bumi itu datar itu berdasarkan Injil, Bible ya. Jadi dalam Injil bilang bahwa bumi itu berbentuk hamparan, maka akhirnya gereja menginterpretasikan bahwa bumi itu datar. Nah, ini dibantah oleh Kopernikus ya. Menurut Kopernikus bumi itu bulat, bukan datar. Nah, akhirnya gereja melakukan hukuman kepada Kopernikus karena melawan teori gereja. Nah, teori gereja ya yang seperti itu, yang tidak bisa dibantah, yang bersifat mutlak, itu bernama dogma ya. Nilai mutlak atau nilai religius ya, ini namanya dogma, artinya nilai yang tidak bisa diganggu-gugat ya. Meskipun sangat terbuka kesempatan untuk menumbangkan teorinya yang dikembangkan oleh agama, tapi karena ini nilai mutlak, nilai yang berasal dari penafsiran para agamawan Katolik pada waktu itu, maka teori yang dihasilkan oleh gereja itu bersifat mutlak, tidak bisa diganggu gugat ya. Itu yang dinamakan nilai mutlak, atau nama lainnya adalah dogma agama gitu. Ya. Itu jadi nomor berapa tadi? Nomor 19 jawabannya adalah yang C gitu. Nah, nomor 20 tentang tindakan sosial. Nah, apa nih jawabannya kira-kira? Nomor 20 ini materi kelas berapa ya? Lupa. Oke, sebelum saya jawab pertanyaan 20, saya akan menjelaskan dulu tentang tindakan sosial. Menurut Max Weber. Max Weber.
seorang tokoh sosiolog dan juga antropolog. Nah, jadi dia mengklasifikasikan tindakan sosial itu menjadi 4 macam. Yang pertama, tindakan rasional instrumental. Ya. Yang kedua, tindakan rasional berorientasi nilai. Yang ketiga, tindakan tindakan afektif tradisional dulu, tradisional. Dan yang terakhir, tindakan sosial afektif. Nah, ada 4 nih, saya jelaskan dulu satu persatu. Yang pertama, tindakan rasional instrumental. Artinya, tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan perhitungan yang matang. Ya, jadi ini atas pertimbangan yang matang gitu. Contoh misalkan kalian pergi sekolah, gitu kan dari rumah. Kalian bingung nih memilih moda transportasi yang mana biar cepat sampai sekolah. Misalkan pilihan kalian 2, antara naik angkot atau naik Grab, ya, naik ojol gitu, ojek online. Nah, ini kalian setelah berpikir-pikir gitu kan, baik buruknya. Misalkan kalau naik angkot itu khawatir ngetem, nanti bakal telat sampai sekolah. Kalau misalkan naik ojol itu bisa selap-selip. Nah, akhirnya kalian memilih naik ojol untuk pergi ke sekolah karena bisa lebih cepat. Nah, hasil dari pemikiran kalian, hasil keputusan yang kalian ambil, akhirnya memilih ojol. Nah, itu masuk ke dalam tindakan rasional instrumental. Jadi tindakan yang berdasarkan pertimbangan yang matang. Yang kedua, tindakan rasional berorientasi nilai. Nah, ini tindakan ya yang berdasarkan baik dan buruk, ya, berdasarkan baik dan buruk di mata masyarakat. Misalkan masyarakat itu lazimnya makan itu pakai tangan kanan, ya, tidak boleh pakai tangan kiri. Nah, tangan kanan atau makan pakai tangan kanan itu adalah nilai yang dianggap baik oleh masyarakat. Makanya akhirnya kita makan pakai tangan kanan. Jadi perbuatan atau tindakan yang kita lakukan itu berdasarkan nilai yang dianut oleh masyarakat tentang baik dan buruk. Nah, yang ketiga, tindakan tradisional. Nah, tindakan tradisional adalah tindakan yang dilakukan tanpa berpikir panjang. Artinya tindakan yang dilakukan atas dasar tradisi atau kebudayaan masyarakat setempat. Itu contohnya apa? Contohnya misalkan tahlilan, ya, tahlilan, terus juga acara sekatenan. Kita nggak perlu mikir panjang untuk melakukan tindakan tersebut karena itu berdasarkan adat istiadat, gitu kan. Kalau kita nggak melakukan hal tersebut, dikhawatirkan kita akan dikucilkan oleh masyarakat. Itu tindakan tradisional yang berdasarkan adat istiadat. Nah, yang keempat adalah tindakan afektif, yaitu tindakan manusia yang didasarkan atas emosinya. Jadi emosi itu bukan cuma marah-marah, ya. Emosi itu kan dibagi 2, ada emosi positif dan emosi negatif. Misalkan emosi positif itu bahagia, senang, ya. Sementara emosi negatif itu berupa amarah. Nah, contoh dari tindakan yang afektif adalah misalkan seorang anak menangisi kepergian ayahnya. Nah, nangis dalam hal ini adalah gara-gara dia sedih, ya, berarti gara-gara emosi dia, gitu kan. Nah, contoh lain adalah misalkan supporter bola memukuli wasit karena dianggap berat sebelah dalam memimpin pertandingan. Nah, yang dilakukan oleh
peran tersebut itu berdasarkan emosi dia, emosi negatif dia. Dia kesel karena seorang wasit itu tidak adil dalam memimpin pertandingan. Nah, itu tindakan afektif. Nah, ini ya 4 tindakan sosial menurut Max Weber. Nah, untuk soal nomor 20 ya, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke. Nah, di nomor 21 ini masih ada lanjutan dari nomor 20. Ya, coba kalian simpulkan jawaban nomor 21 itu apa? Oke, jawaban untuk nomor 21 adalah 2 dan 4, yaitu pilihan yang C. Lanjut ke nomor selanjutnya 22. Nah, ini mudah ya. Intersosial. Ya, ini merupakan timbal balik antara mana nih? Nah, jawaban 1, 2, 3 dan 4 betul. Ya, jadi intersosial itu bukan cuma antara individu dengan individu, tapi juga individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan institusi sosial. Itu yang dimaksud dengan interaksi sosial. Jadi jawaban 22 adalah yang E. Lanjut ke nomor 23. Nah, ini tentang proses sugesti ya, atau pemberian masukan dari seseorang kepada seseorang yang lain. Biasanya misalkan seseorang dianggap berhasil ya melakukan sugesti apabila dia memiliki wibawa. Jadi tidak semua orang itu bisa memberikan sugesti, tidak semua orang itu bisa memberikan pengaruh kepada orang lain, atau tidak semua sugesti dari orang lain itu diterima oleh seseorang yang lainnya. Ya, nah biasanya orang yang bakal didengar sugestinya itu biasanya orang-orang yang punya wibawa. Ya, gitu. Nah, yang kedua biasanya orang yang akan didengar sugestinya dan akan mungkin dipakai sugestinya oleh orang lain biasanya karena orang lain yang menerima sugesti itu sedang mengalami atau penerima sugesti ya. Penerima sugesti itu sedang dalam kondisi psikis yang down. Nah, ini biasanya kalau kita sedang down, biasanya kita akan lebih mudah menerima masukan dari orang lain. Ya, karena ketika psikis kita sedang down, kita atau nalar kita itu tidak bekerja secara maksimal. Yang ada adalah diri kita dikuasai oleh emosi ya, seperti. Jadi akhirnya mudah disusupi sugesti-sugesti oleh orang lain gitu. Nah, biasanya yang ketiga juga orang akan didengar sugestinya apabila diamini oleh semua orang ya, banyak orang. Biasanya orang-orang yang ketika dia berbicara dia diiyakan oleh orang lain itu biasanya akan mudah sugestinya diterima oleh orang yang membutuhkan sugesti. Jadi inilah syarat-syarat sugesti itu bisa diterima atau tidak oleh seseorang. Jadi seorang itu punya wibawa, terus juga penerima sugesti sedang dalam kondisi psikis yang down, dan ketiga diamini oleh banyak orang. Jadi itu untuk pernyataannya benar ya. Oke, kita ke yang bawahnya tuh alasannya ya. Dibandingkan dengan imitasi, proses sugesti relatif lebih singkat pengaruhnya. Betul ya. Kalau kita bicara tentang imitasi, ini kan meniru. Jadi proses meniru yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang yang lain yang dianggap yang dia anggap role model dia.
Biasanya proses meniru ini bisa berupa meniru gaya berpakaiannya, misalkan ya, cara hidup ya, dan lain. Nah ini tasik, jadi proses meniru ya. Misalkan seorang sangat menggandrungi artis Korea, nah dia akhirnya meniru gaya pakaian artis Korea. Nah biasanya proses meniru ini biasanya akan berlangsung lama ya. Biasanya akan berlangsung lama, apalagi kalau dia misalkan memang sudah addicted ya terhadap Korean web tersebut, terhadap artis Korea tersebut. Biasanya pengaruhnya bakal bertahan lama. Berbeda dengan sugesti. Kalau sugesti kadang keluar dari kuping kanan, masuk dari kuping kanan, keluar dari kuping kiri. Biasanya sugesti dari orang lain itu hanya kita dengar atau kita ingat itu beberapa lama saja, nanti kemudian hilang gitu kan. Jadi pengaruhnya itu lebih singkat ketimbang imitasi. Jadi untuk yang statement atau alasan yang bawah itu benar, tapi antara statement atas dan alasan yang bawah itu tidak saling berkaitan. Jadi nomor 23 jawabannya adalah yang B gitu. Selanjutnya nomor 24. Nah 24 ini redaksi soalnya adalah pengertian sosialisasi menurut Peter L. Berger ya, menurut Peter L. Berger. Jadi jawaban untuk 24 adalah yang A ya, seperti kalau difusi kan artinya persebaran kebudayaan. Kalau enkulturasi ini hampir sama pengertiannya dengan sosialisasi, yaitu proses belajar seorang ya, dari kecil hingga dewasa berkaitan dengan budaya tempat dia tinggal. Nah ini enkulturasi. Jadi hampir sama antara enkulturasi dengan sosialisasi. Cuman bedanya kalau sosialisasi itu konteksnya adalah sosial. Jadi sosialisasi itu proses belajar seseorang dari kecil hingga dewasa agar bisa diterima oleh masyarakat. Ya, dia belajar tentang nilai, belajar norma, belajar tentang tata aturan yang ada di masyarakat biar dia bisa diterima oleh masyarakat. Jadi konteksnya sosial kemasyarakatan. Tapi kalau enkulturasi itu proses belajar seorang dari kecil hingga dewasa berkaitan dengan budaya tempat dia tinggal. Artinya dia misalkan dia terlahir dari orang Sunda, mak bapaknya Sunda. Nah dia ini belajar karena dia hidup di lingkungan Sunda, dia belajar tentang budaya Sunda, bahasa, terus juga sikap hidup, gaya berpakaian, sehingga ini nanti menghasilkan apa yang dinamakan dengan identitas etnik. Begitu ya. Jadi ini konteksnya adalah budaya. Kalau yang tadi sosialisasi itu konteksnya adalah sosial kemasyarakatan. Kalau enkulturasi ini konteksnya adalah budaya. Seperti itu. Lalu kalau globalisasi kan proses integrasi internasional, persatuan ya pokoknya terintegrasinya negara-negara di seluruh dunia itu kan ke dalam satu konsep. Artinya nanti negara-negara di dunia itu saling berkaitan atau saling bergantung kepada negara yang lain. Kalau modernisasi itu perubahan cara hidup dari tradisional menjadi modern ya. Kalau seperti itu. Jadi nomor 24 jawabannya yang A. Nomor 25.
Ini jawaban yang tepat nomor 25 adalah ya. Jadi yang dibahas dalam sosiologi adalah interaksi sosial. Lanjut 26 ya. Ini tentang sosialisasi ya. Nomor 26, sosialisasi yang dilakukan oleh keluarga disebut sosialisasi primer. Itu nomor 26 adalah yang akhir. Sebelum lanjut ke nomor selanjutnya, ada sedikit materi. Macam-macam sosialisasi ini, sosialisasi menurut. Nah, pertama bentuknya. Nah, menurut bentuknya, sosialisasi dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Nah, sosialisasi primer itu sosialisasi yang dilakukan oleh keluarga, ya, gitu. Sementara kalau sosialisasi sekunder ini sosialisasi yang ada di lingkungan di luar keluarga. Contoh misalkan teman bermain, terus juga sekolah. Nah, itu maksudnya kepada sekunder, sosialisasi sekunder. Kedua, menurut tipenya. Ini dibagi dua juga. Ada formal, ada informal. Nah, kalau yang formal adalah sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Misalkan lembaga sekolah, lembaga kepolisian, lembaga kesehatan, dan lain-lain. Sementara kalau informal adalah proses sosialisasi yang dilakukan oleh misalkan teman bermain, ya, terus misalkan lingkungan tempat dia tinggal. Nah, itu masuk kepada informal. Yang ketiga, menurut polanya, ya, sama. Ini dibagi dua, ya. Ini ada represif dan juga ada partisipatoris. Nah, biasanya nih kalau yang represif ini adalah proses sosialisasi yang dilakukan oleh sebuah agen sosialisasi, misalkan contoh keluarga gitu kan. Nah, biasanya ini lebih menekankan kepada hukuman. Jadi biasanya dalam satu keluarga nih, misalkan contoh bapaknya misalkan seorang orang tua yang killer, ya, dia menginginkan anaknya itu menjadi apa yang dia mau. Dia misalkan pengen anaknya menjadi seorang TNI. Nah, ketika si anak gagal jadi apa yang diinginkan oleh orang tuanya, atau seorang anak itu gagal menjadi tentara nasional, itu maka si bapaknya itu akan mendapatkan hukuman berupa fisik. Jadi tipe sosialisasi seperti ini adalah tipe sosialisasi satu arah. Jadi orang tua itu sangat menyetir sekali anaknya. Jadi si anak tidak diberikan keleluasaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Ini represif. Nah, partisipatoris sebaliknya. Kalau yang tadi itu anak dikendalikan oleh orang tuanya dengan konsekuensi hukuman. Nah, kalau partisipatoris itu orang tua membebaskan anaknya menjadi apa aja yang dia mau. Itu. Nah, peran orang tua di sini sebagai sebagai pembimbing, sebagai orang yang memberi nasihat kepada anaknya tanpa harus mendikte. Nah, seperti itu. Ini perbedaan antara represif dengan partisipatoris. Nah, ini macam-macam sosialisasi, bentuknya, tipenya, dan juga polanya, ya. Itu. Nomor 27, ya.
Berarti jawabannya adalah yang C. Asosiasi yang represif. Nomor 28. Nah, ini adalah definisi pengendalian sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Beck. Jawabannya adalah yang D, nomor 8. Lanjut ke nomor 29. Nah, ini penghargaan Kalpataru. Kalpataru adalah penghargaan kepada atau yang diberikan kepada seorang atas jasanya dalam atau perannya dalam lingkungan hidup, melestarikan lingkungan hidup. Nah, ini biasanya penghargaan ini adalah bentuk pengendalian sosial dengan menggunakan reward. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, nomor terakhir 30. Ya. Untuk statementnya, sebuah perbuatan dianggap menyimpang, ya, tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Ini benar, ya, untuk nomor 30 yang statementnya, ya, itu sebab pelaku penyimpangan primer sudah tidak diterima oleh masyarakat. Oh, enggak. Yang namanya perilaku penyimpangan primer itu biasanya karena kan penyimpangan primer adalah penyimpangan yang dilakukan hanya sekali. Misalkan cabut dari sekolah, orang yang cabut dari sekolah masih diterima oleh keluarga, oleh masyarakat. Kalau misalkan cabutnya cuma sekali, tapi kalau misalkan cabutnya berkali-kali, namanya tukang cabut, itu masuk ke dalam penyimpangan sekunder. Ya, jadi untuk yang bawah, untuk yang apa namanya? Alasan yang bawah itu jawabannya benar, ya, benar. Jadi untuk nomor 30 yang atas benar, ya, dan juga yang bawah juga benar, tapi tidak saling berkaitan, ya. Itu jawabannya adalah yang B. Oke, sahabat embrio, ya. Untuk pembahasan kali ini cukupkan sekian, ya. Apabila kalian merasa ada yang kurang, ya, atau ada yang ingin didiskusikan, yang bisa kalian misalkan menghubungi saya. Misalkan kita bisa belajar lewat WA, ya. Jadi pokoknya kesempatan atau saya membuka kesempatan lah kita untuk belajar via WA, ya, seperti itu. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.